Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita semua pada Jumat malam ini tanggal 12 Juli 2024. Semua karena cintanya Tuhan Yesus. Sebelum saya memulai ini, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya menyanyikan lagu pujian, tak lain saja Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus yang sangat kucintai. Dia Bapa, pencipta segala-galanya. Yang punya hidup ini, Dia yang punya. Bapak Ibu semua bersama saya, Dia yang punya. Dia yang punya segala-galanya, hanya Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian dalam buku Tabernakel Glory. Tak lain saja Tuhan. Nomor 305. Saya selalu kontak dengan Yesus. Tidak ada pribadi lain yang terhina, hanya Yesus. Tak lain saja Tuhan. Ya sekian makan. Tak lain saja. Amin. Haleluya. Bisa sucikan. Haleluya. Hati sungguh, amin, ya sakalaman dalam percobaan. Tuhan tolong, amin, lain saja Tuhan Yesus, lain saja, amin, haleluya. Lain hanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Lain saja, amin. Terima kasih Bapa, bisa sucikan, amin, haleluya. Hati sungguh yang segala macam dalam percobaan. Tuhan tolong, lain saja Tuhan Yesus, lain saja, amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya oleh Tuhan Yesus. Amin. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, ialah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, lain hanya Tuhan Yesus. Bapa, sucikan hatiku, pikiranku malam ini. Kami mau baca firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang ajaib, haleluya. Roh Kudus tuntun
Ingatkan aku hamba-Mu untuk selalu berada di dalam firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Yesus. Untuk bila semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Tuhan Yesus Juru Selamatku, satu-satu yang kucintai. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari dan malam ini berkati Tuhan. Hadirat Tuhan akan melawat semua anak-anak-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan hadirat Tuhan, menangis, saya selalu cinta Tuhan. Saya bisa hidup sampai detik ini bersama Bapak Ibu semua karena anugerah Tuhan. Mohon maaf. Sungguh saya terima kasih Tuhan Yesus hidup. Kalau kita berjalan bersama Yesus, ada hadirat Tuhan, pimpin Roh Kudus tidak pernah bosan, saudara. Sungguh saya selalu merasakan hadirat Tuhan karena cintanya Tuhan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk mengenal Dia, satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Banyak mereka yang menolak Yesus. Dia tidak tahu bahwa Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar kita lakukan dengan setia, dengan tekun. Seperti murid-murid Tuhan, kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26. Rasul-rasul ke Yerusalem bertekun saat dia berdoa. Mari kita membaca. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan, makin dalam dengan Yesus. Sebab Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang nanti Dia akan datang. Kata firman Tuhan, Yesus akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Dan semua mata akan melihat Dia. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, setiap mata nanti akan melihat Dia. Ya, Yesus akan datang Raja segala raja. Puji Tuhan. Saya mau baca, kita sama-sama baca ayat 12 sampai 26, Kisah Rasul pasal 1. Rasul-rasul menanti-nanti, maka berkembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Puji Tuhan. Saya sendiri sudah 62 kali saya ke Israel, jadi tahu persis dari Bukit Zaitun ya ke Yerusalem dekat, so nggak jauh, itu memang daerah Yerusalem itu Bukit Zaitun ya. Di Bukit Zaitun di mana tempat Yesus menginjakkan kaki, dia terangkat ke surga. Kalau Bapak Ibu pergi Bukit Zaitun, di situ dekat dengan Pastor Noster, doa Bapak kami itu dekat saudara ya, dekat itu dari Bukit Zaitun pergi ke gereja doa Bapak kami ya. Nah, di situ saudara bisa lihat menyembah sama Tuhan. Saya menangis, saya cium. Di situ ada batu, di mana asli, di mana kaki Yesus pernah menginjak di sana dan naik ke surga. Dan janji Tuhan, Dia akan datang kembali. Kalau kita baca di ayat ke-11 tuh, ya, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Wah, dahsyat. Maka murid-muridnya, dia kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu artinya the city of peace, ya, kota damai. Artinya bergaul karib dengan Tuhan, damai dengan Tuhan. Sebab Yesus Raja damai. Nggak bisa orang datang kepada Yesus dengan ribut-ribut, nggak ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan turun pada saat kita hati penuh dengan damai. Damai suami, istri, anak, dengan jemaat semua kita harus damai, sudah. Ya, baca Ibrani 12:14. Beda kalau kamu damai dengan setiap orang, tanpa kekudusan tidak bisa jumpa dengan. Kalau hati tidak ada damai, ribut sama orang, hati kita kotor, ada dendam, dengki, benci, iri hati, perkara-perkara yang bukan datang dari Tuhan. Tapi mari seperti kita jadikan diri kita Yerusalem. Murid-murid Yesus ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Untuk apa? Mari kita baca ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpius dan Simon orang Selot, dan Yudas
bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Mereka bertekun berdoa. Dia perlu Yesus, bersekutu dengan Tuhan. Sama dengan kita, mari kita selalu bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan seperti malam ini ke Yerusalem, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita menanti janji Bapa. Saya sudah kali menantikan, saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus supaya kita nanti rapture, kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Keadaan dunia yang semakin kacau. Lihat ya saudara, keadaan dunia, apa yang kita harapkan dalam dunia? Hanya Yesus, sumber pengharapan kita. Mari kita mau seperti murid Yesus. Dia tekun saat dia berdoa, mengambil persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi di sini kita melihat, mari kita kembali ke Yerusalem, membangun hubungan akrab dengan Tuhan, dan kita berdoa bersati. Ya Bapak Ibu, mari kita adakan mezbah setiap malam Bapak Ibu ya. Adakan mezbah pagi malam ya. Membangun hubungan akrab dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, supaya kita tercatat setiap nama kita di dalam kitab kehidupan. Kalau kita hubungan karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan ya. Terus berikutnya, pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, dan berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia masuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ayat 20, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatan diambil orang lain. Memang Yudas Iskariot memang pengkhianat jahat. Resiko yang dihadapin, dia bunuh diri ya saudara, mati perutnya tertumpah keluar. Dan kalau menurut saya pribadi, Yudas Iskariot pasti masuk neraka saudara. Neraka itu, saya bukan menghakimi ya, tapi saya kesimpulan saja ya. Bagaimana bisa masuk surga hidupnya dia tidak benar kenan sama Tuhan saudara. Berapa kali dia tuh ditegur sama Tuhan tidak mau bertobat. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus dia bertobat, dia nangis dan tidak bunuh diri, tapi dia melayani pekerjaan Tuhan, memberikan Injil kerajaan Allah. Kalau Yudas tidak, sayang. Tapi saya pikir kalau seandainya Yudas dia bertobat minta ampun sama Tuhan, saya yakin dia pasti diampuni sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik. Tapi dia kelirunya ngambil jalan sendiri. Ya, seperti yang firman Tuhan, dia mengambil jalan sendiri ya. Ya. Dulu yang memasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayan ini, Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan, lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perut tertumpah keluar ya. Hakal Dama. Jadi saudara kalau pergi ke Taman Getsemani di Yerusalem, di situ seberangnya itu ya, di situ ada pintu gerbang emas ya, di sebelahnya sana itu ada tanah dari Yerusalem itu disebut Hakal Dama. Karena saya sendiri tahu persis tempatnya di situ, karena saya berimajinasi, saya tahu persis tempat di situ, kering tandus saudara ya, disebut Hakal Dama, artinya tanah darah ya. Jadi itu resiko orang yang mengkhianati Tuhan ya. Tertulis di dalam Markus 14:21. Ini Yesus sendiri yang berkata. Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Nah ini. Celaka akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi orang yang olehnya anak manusia siapa itu? Yudas Iskariot ya. Celaka. Yudas Iskariot celaka. Kalau bicara Yudas celaka ya sudah saudara ya. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya yang tidak dilahirkan, kata Tuhan sendiri nih. Gak usah lahir, berarti percuma dia. Berarti saya kasihan. Oleh itu mari di sini bisa belajar. Jangan pernah mengkhianati Yesus. Ya, jangan sampai saudara murtad tapi tetap setia sama Tuhan. Memang orang yang masuk surga itu tidak banyak saudara. Tidak banyak. Yang selamat tidak banyak. Matius 22:14 dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dalam Lukas pasal 13, pada waktu aja seorang jumpa dengan Yesus, orang itu berkata, sedikit saja ke Tuhan yang diselamatkan. Tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Oleh karena itu, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan.
Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh, ikuti firman Tuhan. Kalau sudah lihatin banyak orang termasuk para hamba Tuhan tidak menjadi pelaku firman, pandai berkhotbah, pandai dia berteori, pandai berteologi, tapi dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh itu minta ampun. Bagi saya pribadi, waduh, saya minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai saya pandai berkhotbah, pandai menyampaikan, tapi saya tidak menjadi pelaku. Oh, tidak, ampun, saya tidak mau. Saya lebih bagus, saya mau duduk diam di kaki Tuhan. Saya ingin menjadi seperti Maria melakukan firman Tuhan. Ini penting. Biar hari-hari kita dibentuk sama Tuhan. Kita mau setia, kita menjadi pelaku firman. Ini penting, saudara. Orang Kristen bukan teori, tapi Kristen yang melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang penting, saudara. Ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami, saudara mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkan kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 murid itu. Amin. Jadi intinya Petrus mengajak seluruh murid-muridnya berkumpul dan secara aklamasi bersama-sama dan berdoa dan membuang undi siapa pengganti daripada Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri, di mana mereka sudah berjalan sesuai dengan langkahnya sendiri, ya. Kalau kita lihat sini, Yudas Iskariot sudah melangkah di dalam jalannya sendiri, saudara, yaitu ikutin suara iblis, sehingga akhirnya perutnya dia bunuh diri, tertelungkup, dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, ini yang sesuai firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-18 Kisah Rasul pasal 1. Dan mereka memilih, di sini ada 2 calonnya, saudara. Yusuf disebut Justus dan juga Matias. Jadi dengan kata lain dipilih 2, Justus dan Matias. Mereka bersetia berdoa, minta petunjuk datang dari Tuhan. Tuhan, siapa di antara 2 yang pilih? Ini bagus dalam rangka pelayanan. Saya juga begitu dalam memilih setiap pejabat gereja. Harus didoakan, so. Minta sama Tuhan. Ada berapa calon, ya? Minta sama Tuhan. Dan juga dengan cara undian ini Alkitab biasa. Saya doa begitu, ya. Saya kasih nama anak saja selalu dengan cara undian, berdoa sama ada berapa nama. Semua satu bab di dalam doa. Siapa yang Tuhan minta petunjuk. Karena Tuhan berkata dalam Kolose pasal 3:17, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan. Ternyata Matias yang kena. Dan Matias masuk di dalam bilangan, ditambahkan ke dalam bilangan ke-11 Rasul itu. Jadi artinya segala sesuatu itu minta pimpinan Tuhan. Dan Tuhan yang memilih. Dan Tuhan yang menetapkan. Apapun dalam kehidupan kita bisa belajar. Apapun yang tidak keputusan, pilihan apapun Bapak Ibu, selalu di sini saya belajar. Minta pimpinan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Engkau yang mengenal segala-galanya. Yang mana apa yang harus aku lakukan. Kalau Bapak Ibunya pekerjaan bisnis, apapun. Di mana Bapak Ibu membutuhkan suatu keputusan, berdoalah kepada Tuhan. Dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan minta petunjuk dari Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Supaya Roh Kudus kami tuntun kita. Supaya langkah demi langkah kita jangan sampai salah langkah. Tapi berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tak lain saja Tuhan. Amin. Haleluya. Tak lain saja. Amin. Haleluya. Bisa sucikan, haleluya, hati sungguh, amin, haleluya, dalam pencobaan. Tuhan tolongku, amin, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus, lain saja, amin. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus. Minta petunjuk datang dari Tuhan. Dan kita menantikan janji Bapa Yerusalem. Damai dengan Tuhan, bersekutu, bertekun di dalam doa. Selalu minta Roh Kudus kami tuntun kita. Kita selalu minta petunjuk Tuhan yang kita utamakan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel.